Janganlah khawatir akan hidupmu. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Marilah kita pilih untuk jangan khawatir akan hidup kita. Apa yang hendak kita makan juga akan tubuh kita, dan apa yang kita pakai. Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita dan menaruh nafas kehidupan untuk kita. Maka Tuhan juga sanggup menyediakan makanan bagi kita selama kita hidup. Seperti yang tertulis dalam ayat tadi, bahwa adalah Tuhan yang memelihara burung-burung, maka pastilah Tuhan juga memelihara kita umat tebusannya yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Jadi jika burung pun dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Ayat di atas juga berkata, Tuhan mendandani rumput yang akan dibuang dalam api. Maka tentunya terlebih lagi Tuhan memelihara kita anak-anaknya. Sesungguhnya jika kita merenungkan sungguh-sungguh hal ini, kita tidak akan dikuasai lagi oleh kekhawatiran. Kita sudah mengerti bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya. Umur kita tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Mulai sekarang, marilah kita selalu menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Mereka memang tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa mereka, tetapi kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang baik. Kita selalu dapat berdoa kepada Bapa di sorga setiap waktu di dalam nama Yesus, dengan jaminan doa kita didengar dan dijawab oleh-Nya. Tuhan akan membuka jalan bagi kita di mana tidak ada jalan. Namun bagian kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah, bukan mengkhawatirkan pakaian, makanan, dan lain-lain. Biarlah di saat sekarang ini kita lebih banyak mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan,
dan untuk membangun kerajaannya dengan hikmat yang Ia berikan kepada kita. Roh Kudus akan mengajari semua anak-anaknya sesuai dengan situasi yang berbeda yang dihadapi tiap-tiap orang di tempat yang berbeda. Apapun keadaan dunia ini, marilah kita tidak mau dikalahkan oleh kekhawatiran. Namun dalam setiap situasi, kita memohon hikmat Tuhan, dan Tuhan pasti mau memberikannya. Kita tidak mau lagi khawatir untuk hidup kita, tetapi kita mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya tiap-tiap hari. Karena memang firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dari sehari ke sehari. Tiap hari mempunyai kesusahannya sendiri. Kita hidup dari iman kepada iman tiap-tiap hari. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Janganlah lagi kita mau dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut akan mencuri sukacita kita, mencuri damai kita, mencuri semangat kita, mencuri kreativitas kita. Itu adalah pekerjaan setan, sebab setan adalah pencuri. Ketika setan menaruh kekhawatiran dalam pikiran kita, maka janganlah kita ucapkan terus-menerus, sebab itu justru akan memberi kuasa pada kekhawatiran tersebut. Justru kita perlu mengucapkan iman kita, dan justru mari kita puji Tuhan. Tentunya akan selalu ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, namun kita percaya dalam semua hal itu pun Tuhan yang memegang kendali, dan Ia tetap memelihara kita. Kita ingat Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan berkuasa mengerjakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak baik, untuk kelak mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir, tetapi justru kita perlu benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sangat tidak baik sekalipun, kita tetap memiliki damai sejahtera, dan tidak dikalahkan oleh kekhawatiran bila kita hidup mengasihi Tuhan. Ingatlah kisah Petrus yang ditangkap Herodes, namun ternyata Petrus tetap dapat tidur dengan baik, walaupun tentunya ia mengetahui bahwa nyawanya terancam dan bisa saja esok harinya dia akan dihukum mati. Petrus tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 7. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Betapa luar biasanya damai Tuhan memenuhi hati Petrus. Ia bahkan tidak khawatir di saat yang sangat berbahaya. Marilah kita belajar untuk jangan khawatir akan hidup kita seperti Petrus. Apapun situasi berbahaya yang sedang kita hadapi, biarlah hati kita tetap damai. Bahkan kita tetap dapat tidur dengan baik, karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan saja. Dan memang hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. 1 Petrus 5 ayat 7-11 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, sebab kita percaya penuh kepadanya. Kita percaya Tuhan pasti memelihara kita, dan memang Ia selalu memelihara kita. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan pula lah yang mengatur dan memelihara semuanya. Mazmur 8 ayat 4 berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dan Mazmur 147 ayat 4-5 berkata, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Jadi Tuhanlah yang menempatkan bulan dan bintang di langit, dan yang menentukan jumlah bintang-bintang tersebut dan menamai semuanya. Dan Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Tentunya jika Tuhan berkuasa mengatur dan memelihara seluruh bumi ini, menerbitkan matahari setiap hari pada waktunya, Ia juga berkuasa memelihara kita anak-anaknya, walau apapun yang terjadi di dunia sekarang ini. Setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, janganlah kita ambil kembali. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya, yakni dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dituliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setan mau mengalahkan kita dengan menaruh segala hal yang tidak seturut firman Tuhan ke dalam pikiran kita, termasuk kekhawatiran dan kebimbangan. Janganlah kita menyerah kepada tipu daya setan tersebut. Sebaliknya, kita melawan setan dengan iman yang teguh. Kerap kali ketika kita menghadapi situasi berat, kita berpikir hanya kitalah orang satu-satunya di dunia ini yang sangat menderita.
satu-satunya orang yang menanggung ketidakadilan, satu-satunya orang yang terlupakan. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Ada banyak orang lainnya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari angkat hati kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, sebab semua kita dipelihara oleh Tuhan dan kuasa-Nya dahsyat untuk menolong kita semua. Ayat selanjutnya, yakni 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita dapat menghidupi hari-hari kita di dunia saat ini dengan tetap penuh damai sejahtera, walaupun kita mengalami banyak penderitaan. Sebab Tuhan yang di dalam kita, ialah yang akan melengkapi kita. Tuhan jugalah yang akan meneguhkan kita, dan yang akan menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Janganlah khawatir akan hidup kita, walau kita sedang ada dalam suatu persoalan yang besar. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena Ia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Memanglah benar bahwa selama kita hidup di dunia ini, akan tetap ada masalah yang harus kita hadapi. Juga akan selalu ada tagihan untuk dibayar. Akan selalu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik. Juga akan selalu ada orang yang memfitnah atau mengkhianati. Dan tentunya akan selalu ada hal-hal yang tidak baik lainnya. Tetapi kita dapat tetap memilih untuk jangan khawatir akan hidup dan masa depan kita. Dan kita dapat tetap menikmati setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semuanya itu. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi janganlah kita khawatir. Mari kita menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tetaplah kita di dalam damai sejahtera Tuhan setiap hari. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sebaliknya dari khawatir, kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah mulai hari ini bukan kekhawatiran memenuhi hati kita, melainkan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Kiranya damai itulah yang memenuhi pikiran kita setiap hari. Amin.